Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalamnya sudah saya bongkar. Mesinnya Cina ya. Ini untuk 29 inci. Kita lihat dulu secara fisiknya. Untuk komponen insya Allah tidak ada yang mencurigakan, masih baik-baik saja. Kita selanjutnya untuk pengukuran tanpa tegangan, kita ukur-ukur dulu. Karena ini mati total matot, kita cek dulu bagian primer. Untuk elko di C507 kita cek pakai apo dengan skala kali 1 kilo. Kita balik, berjalan, jarum tester berjalan, itu menandakan tidak ada yang short. Selanjutnya bagian output, yaitu bagian sekundernya di elko C561 dengan kode C561. Di sini ya ada tulis saya di sini C561. Ini yang 100 mikro 160 volt. Kita ukur dulu di sini. Kita balik. Oke, tegangannya jarumnya masih di situ, tidak di situ. Ini menandakan short ya. Seharusnya menurun seperti halnya pada mengukur di bagian primer. Ini kan beda ya, tuh ya, menurun. Di sini tidak. Seharusnya di C561 itu menurun juga seharusnya. Ini berarti menandakan ada beban yang short. Untuk beban sekundernya kita urut saja. Di elko C561 yaitu ada R, flyback karena trafo ya, flyback sama saja dengan trafo yang keluarannya banyak ini ya. Kita urut, kalau di dalam trafo itu ada lilitan, sebuah lilitan. Kalau dilihat di skemanya itu berhubungan dengan pin cool ya, kolektor ya, di sini di nomor 2 ya, 1 2 itu. Kalau nomor 2 diurut ketemu dengan transistor, sebuah transistor dengan pin 2 atau kolektor di sini ya. Terus kita ukur dulu beban selain flyback dan dioda yang ada di B+ ini. Kita cek dulu beban yang horizontal dulu ya, termasuk beban horizontal ini, beban. Kita ukur basis kolektor emitor dari sini ya, basis kolektor emitor. Kita ukur dengan NPN dulu, yaitu basis mendapat pot hitam. Taruh di sini yang merah di kolektor. Itu masih mentok ya, jarumnya masih mentok. Terus emitor kita taruh di sini juga, masih mentok juga. Oke, kita selanjutnya ukur basisnya mendapat dengan pot merah. Kita balik saja, basis merah, kolektor dapat pot hitam, itu masih tidak mau menurun jarumnya. Kita pindah ke emitor juga masih mentok. Ini menandakan ada yang short bebannya.
di beban. Kita coba melepas transistornya ya, yang 3 kaki kita lepas dulu. Untuk memastikan short tidaknya untuk transistor, kita harus melepas dulu. Ya, ini namanya transistor horizontal. Oke, kita ukur dulu untuk transistor horizontalnya. Ini ya, kita ukur dulu. Sini ada basis kolektor emitor 1 2 3 ya. Seperti tadi pengukurannya pada saat masih nempel di PCB. Oke, kita balik. Ini tandanya short, jarumnya mentok terus, kita tekuk saja seperti ini dan kita buang dan ganti untuk transistornya dulu ya. Sebelum memasang dan mengganti transistornya, kita ukur juga di C561 nya di sini ya, apakah masih short atau tidak, kita ukur lagi. Oke, jarum tester ternyata sudah menurun. Oke, kita balik itu ya, berjalan terus, pokoknya berjalan. Itu menandakan insya Allah depannya hanya yang ini yang mati, transistor horizontalnya yang short ya, dipastikan short, sudah pasti. Dan selanjutnya sebelum memasang komponen, kita harus pengecekan untuk tegangan yang ada di sini ya, di R-code C561 tadi. Kita ukur dulu di B plusnya, di R-code di sini ya. Skalanya cukup 250 volt DC, karena di sini B plusnya sekitar 110 sampai 125 kalau nggak salah ini ya. Ya coba saja kita cek, karena setiap revisi berbeda-beda untuk tegangan, tapi kisaran segitu ya. Oke, kita mencoba cek tegangan dulu, menyalakan revisinya, kita amati untuk tegangannya tanpa menggunakan transistor horizontalnya dulu ya. Oke, kita ukur di P plus C561 di sini sambil kita colok dan sambil kita amati. Oke, kita ambil dari sini langsung untuk groundnya. Oke, tegangan cuma berapa volt itu ya, tidak nyampe 50 volt. Oke, coba kita nyalakan lagi itu ya, tegangan B plusnya ternyata drop. Oke, berarti tegangannya belum mampu, belum normal. Kita harus membetulkan atau benerin dulu untuk tegangan. Langsung diganti transistor pun
juga tidak bakal hidup televisi ini, karena tegangan pun juga ikut bermasalah ya, karena tegangan pun bermasalah ini. Jadi saya cek dulu untuk tegangan dan normalkan dulu untuk tegangan B plusnya, karena di B plus drop di sini di C561. Kita selanjutnya untuk cek bagian, tetap masih di bagian sekunder. Saya cek dulu caranya, apakah di sini bisa keluar dengan melakukan pengukuran sekejap, yaitu artinya bisa naik sampai 150 lebih di sini ya, dengan pengukuran sekejap saja untuk memastikan di bagian sekunder dan primer juga, apakah di dalam primer atau di luar trafo ini, yaitu sekunder, bagian sekunder. Caranya cukup simpel, kita upek dulu di bagian adjustmentnya atau pengatur tegangannya. Di sini ada jalur B plus ya, ini masih di B plusnya. Kita urut, ini ada jalur yang menuju untuk pengaturan tegangan menaik dan menurunkan tegangan, atau juga bagian adjustnya. Di sini ketemu R, ada autocoupler, ada transistor di sini. Ini bagian adjustmentnya di sini ya, cuma transistor, dioda, autocoupler dan lain-lain di dalam ini aja ya, sini di lingkaran ini. Kita caranya cut dulu yang menuju ke adjustment, yaitu ada di R bisa, atau langsung di autocoupler di sini juga bisa. Saya harus cut dulu di bagian R. Ini ada R 1 2 3 4 kaki. Di sini ada 4 kaki ya, 1 2 3 4. Kita lepas semua, karena untuk R718 ini ya, ini menuju ke IC atau ke chrome ke sini ya, pokoknya ke beban ya. Ini juga harus kita lepas dulu biar aman untuk IC nya. Terus juga yang ke IC vertikal yang 26 volt di sini juga nanti cut dulu. Ini kalau diurut ketemu B plus vertikal di sini, B plus vertikal juga kita lepas dulu karena biar aman.
Oke, untuk pelepasan beban atau di adjustment sudah saya lepas seperti ini, yaitu melepas R, kaki R, yaitu ada 4 titik, 1 2 3 4, yang 3 titik ke adjustment, yang ini ya, jalur ini, terus jalur ini itu juga dilepas biar aman. Ini kalau diurut itu menuju ke IC chrome ya, ini yang 8 volt atau yang berapa. Kita yang dibahas yaitu bagian adjustment saja. Di sini sudah saya lepas dan juga cut dulu, lepas di B plus vertikalnya biar aman, karena nanti di sini kalau normal yaitu naik ya, kalau dilepas seperti ini pasti di sini naik. Untuk memastikan yang bermasalah di bagian primer ataupun sekunder, kita coba menyalakan televisinya dan ukur dan amati sekejap saja, jangan lama-lama ya, karena kalau dipanjer terus tegangan, jika tegangan naik elko yang 160 volt bisa meledak, yang ini ya bisa meledak sangat keras. Oke, kita harus sebentar saja, berapa detik lah di sini ya, kita ukur dulu di sini. Oke, kita ukur, kita colok. Oh, ini belum terpasang ini untuk kabel AC nya, kita pasang dulu. Ingat untuk cek tegangan B plus untuk adjustment di sini kita jangan lama-lama kalau naik ya. Oke, ternyata naik sampai 200 volt ya, itu ya 250 volt ya, berarti ini kerusakan di bagian adjustmentnya saja yang bermasalah. Karena televisi Cina ini harus di B plus sekitar 110 sampai 125 atau 130 ya, pokoknya di atas 100, pokoknya untuk tegangan B plus segitu ya. Dan tidak nyampe 130 ke atas ya. Kita stabilkan dulu untuk tegangan B plusnya. Kita harus memasang lagi, dan kita pasang lagi ini yang sudah di-cut. Ini untuk B plus biarkan saja, nggak apa-apa di sini ya. Dan juga yang ke IC chrome yang R ini kita pasang dulu yang adjustmentnya, yaitu ada 3 resistor di sini, 1 2 3. Ini harus pasang dulu untuk pengecekan di bagian adjustment di sini ya. Kita belajar bareng untuk PE Praitsa Elektronik. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel PE Praitsa Elektronik. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa membantu untuk teman-teman semuanya yang lagi menangani atau yang lagi belajar elektronik. Semoga juga bermanfaat ya. Kita pasang dulu yang 3 resistor ini kita pasang dulu.
Oke, sudah terpasang dan sudah disolder untuk 3 kaki ini. Untuk yang beban ke chrome saya lepas dan juga masih terkat ya, ini juga masih terkat untuk IC vertikal supaya aman ya. Oke, selanjutnya saya cek bagian untuk kopler atau bagian anjusmennya. Di sini saya cek dulu. Untuk bagian anjusmen kita lihat saja, di sini ada 3 komponen aktif, yaitu ada dioda zener, ada juga di sini transistor, dan juga otokopler. Ini sebagai pembatas tegangan. Di sini ada otokopler. Cuma 3 saja di sini untuk komponen aktifnya. Kita langsung babat saja untuk komponen aktif, yaitu dioda zener, otokopler, dan transistor. Yang sering terjadi yaitu ada di transistor ini dan juga otokopler. Untuk dioda kita bisa diukur ya. Kalau transistor biasanya diukur normal, tapi belum tentu normal dipasang ya. Jadi saya babat saja di sini atau ganti saja langsung, dan otokopler ya. Untuk dioda masih bisa kita ukur, jangan kita babat, kita ukur dulu. Untuk dioda zenernya coba saya ukur. Untuk dioda zener apakah short. Untuk dioda zener tidak short ya, kelihatannya masih normal. Berarti saya harus melepas transistor dan otokopler bagian anjusmen, karena di sini cuma ada 3 komponen aktif. Golongan yang termasuk komponen aktif kita langsung babat saja. Mudah-mudahan hanya di sini saja ya. Ini ada transistornya C1815. Ini saya ganti ya, mana tidak fokus. Oke, ini terus juga ada otokopler. Ini otokopler untuk pembatas saya ganti. Saya mencoba mengganti ini dulu ya. Saya mau cari dulu. Sudah saya pasang untuk transistor anjusmen di sini, dan juga otokopler sudah terpasang. Langsung ganti saja ini ya, 2 otokopler dan transistor, karena kita lihat dari komponen aktifnya ada 3 komponen aktif. Jadi saya ganti saja langsung. Dan selanjutnya kita cek lagi untuk tegangan P+-nya. Kita mencoba nyalakan, colok saja sambil kita amati untuk tegangan P+-nya setelah pergantian transistor dan juga otokopler. Kita cek di sini di P+-nya di atas 100 pokoknya ya, di sini harus hadir. Oke, saya colok. Oke, 130 sudah masuk, alhamdulillah.
tidak nyampe 200 ya, 250, tidak nyampe 250. Berarti bagian adjustment insya Allah sudah normal, yaitu mengganti dua komponen ini ya, entah itu di autocoupler atau transistor. Ini cara cepatnya ganti sepasang ya bagian adjustment ini, karena ini komponen aktif bagian adjustment. Selanjutnya kita solder kembali untuk beban yang tadi dekat, ada R, terus juga yang ke IC vertikal 26 volt kita juga pasang. Kita pasang dulu untuk R nya. Pokoknya kalau ada transistor yang short, jangan buru-buru langsung mengganti komponen yang baru ya, jangan langsung dipasang di sini. Kita harus sebelum memasang pastikan dulu tegangannya, pastikan tegangannya normal, itu baru ya. Jadi bertahap ya, karena televisi juga kerusakannya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, sama saja komplikasi ya. Jadi harus dicek semua untuk memastikan tegangan normal ya. Oke, kita mencoba untuk cek lagi di sini untuk tegangan bebasnya. Kita colok. Ini sudah saya solder kembali. Ini untuk tegangan vertikal juga sudah saya solder. Kita ukur kembali di sini sambil kita colok. Kita colok dan amati untuk tegangannya. Oke, 130 keluar. Saya mau turunkan dulu untuk 130 nya, karena ini lebih sedikit ya. Coba 130 nya kita, ya lebih sedikit sekali. Kelebihan sedikit sekali, kita bisa mainkan adjustmentnya di trim potnya. Turunkan sedikit saja, sedikit sekali ya. Oh ya, di sini ada tulisan 130 volt ya. Ini ada tulisan bebasnya 130 volt, ini kecil. Oke, kita ukur untuk 130 volt harus pas ya, lebih. Oke ya, segitu insya Allah sudah cukup. Selanjutnya baru kita pasang transistor horizontal. Transistor horizontalnya saya pasang dulu. Ini saya ganti ya, tadi yang mati, yang short sudah saya tekuk. Mudah-mudahan langsung bisa menyala televisi ini. Kalau sudah backlasnya sudah keluar, sudah normal di 130, kita pasang dulu untuk horizontalnya.
transistor horizontal sudah terpasang. Selanjutnya mencoba untuk menyalakan televisi ini, televisi Cina dengan tabung 29 inci, tabungnya Sanyo, dan di boxnya tulisan GBC ya. Ini Sanyo untuk tabung. Oke, kita nyalakan, apakah langsung bisa setar, karena awalnya ini televisi mati total ya, tidak, lampu standby pun tidak menyala karena horizontal short, dan juga bagian adjustmentnya ini autocoupler dan transistor ini yang short, tegangan drop, dan ini yang horizontal yang short juga ya. Kita coba menyalakan. Oke, sudah setar, alhamdulillah. Coba kita lihat dulu. Oke, sudah bisa menyala, alhamdulillah. Namun muncul lagi seperti ini ya. Itu ya, muncul kotak di tengah layar. Ini berarti menandakan ada komponen lagi atau penyakit lagi. Emang televisi ini variasi ya kerusakannya. Itu ya, nyatanya sudah setar, cuma kotak di tengah ya. Yang penting ini sudah menyala dulu, alhamdulillah. Oke, berarti untuk menyalakan televisi ini sudah berhasil. Tinggal saya mau memperbaiki lagi dengan gejalanya kotak di tengah layar ya. Ini penyakitnya emang luar biasa televisi ini, banyak sekali keluhannya. Tapi untuk kali ini sampai di sini dulu karena memorinya sudah penuh dan sudah panjang. Untuk mengatasi kotak di tengah, insya Allah besok saya posting lagi atau upload lagi. Tapi yang penting ini sudah bisa setar ya, sudah menyala, tadinya mati total. Alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Berarti ya cara menangani penyakit harus satu-satu dulu ya. Kita harus satu-satu dulu yang ditangani. Ini kalau di kotak nanti ada lagi penyakitnya ya. Obatnya pun juga beda ya, bukan ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Bila ingin berkomen silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting saya tiap hari insya Allah 1 minggunya tidak sampai telat untuk update. Tetap saya posting ya, kalau ada yang servis saya posting, ada pasien saya posting, dibikin video. Syukur-syukur videonya ada manfaatnya untuk semuanya yang lagi belajar. Tentunya untuk biasanya yang sering belajar itu anak-anak sekolah yang lagi PKL ya. Semoga juga yang lagi belajar bisa mempermudahkan ya ini ya untuk berbagi pengalaman ini. Oke, dari sini dulu dari channel PE Prayitsa Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.